Langkah pertama, siapkan 2 butir telur ayam negeri ya teman-teman. Tambahkan 7 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh SP bisa diganti Ovalet atau TBM ya. Kita aduk sebentar, kemudian kita mixer kurang lebih 10 menitan ya teman-teman. Ini aku menggunakan kecepatan paling tinggi. Waktu mixernya itu disesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Kita mixer hingga mengental putih dan berjejak seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, kita matikan mixernya dulu. Lanjut masukkan 7 sendok makan tepung terigu. Ini aku menggunakan protein sedang ya teman-teman. Kemudian 7 sendok makan ubi ungu yang sudah rebus dan juga dihaluskan ya teman-teman. Lanjut masukkan 1 saset atau 3 sendok makan SKM atau susu kental manis. Kemudian kita mixer kembali sebentar saja sampai semuanya tercampur rata ya. Tambahkan juga pewarna makanan ya teman-teman. Ini aku menggunakan warna ungu. Kita aduk-aduk dan mixer kembali sebentar saja, nggak usah lama-lama. Yang penting rata ya. Kalau sudah rata, masukkan 7 sendok makan minyak goreng. Kita mixer kembali asal tercampur rata. Ini menggunakan kecepatan paling rendah ya teman-teman. Nah, kalau sudah, aku mau aduk dengan spatula seperti ini ya teman-teman, biar pinggirannya itu ikutan tercampur rata ya, dan tidak ada adonan yang menggumpal. Lanjut siapkan loyang yang sudah diberi margarin teman-teman, kemudian kita masukkan adonannya tadi ya. Kita ratakan semua bagian sisi-sisinya teman-teman, biar nanti itu bisa rapi ya. Dan lakukan hingga selesai. Lanjut hentak-hentakkan beberapa kali teman-teman, biar adonannya itu ke bawah dan tidak ada gelembung-gelembung di atasnya ya. Karena aku sudah memanaskan kukusan, jadi tinggal kita kukus. Ini kita kukus kurang lebih 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit. Hasilnya itu menul-menul, bisa mengembang baik ya teman-teman. Alhamdulillah nggak bantet ya. Dan kita angkat dari kukusan ya teman-teman. Kita sisir pinggir-pinggirannya seperti ini. Ini sudah dingin ya teman-teman. Biar nanti kalau dikeluarin dari loyang itu nggak nempel atau nggak lengket ya.
Lanjut beri topping sesuai selera ya teman-teman. Kalau aku ini menggunakan whipped cream, kemudian aku kasih parutan keju ya. Kalau teman-teman pengen topping yang lainnya bisa banget. Pokoknya disesuaikan saja sama selera ya. Karena ini warnanya agak pucat, jadi aku tambahkan sprinkle. Jadi warnanya lebih hidup ya teman-teman, lebih cantik dan lebih berwarna. Ini tuh rasanya enak banget teman-teman. Untuk pemula wajib banget coba, anti gagal pokoknya. Murah meriah, rasanya mewah. Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita dalam keadaan sehat dan selalu bahagia serta semangat dalam menjalankan aktivitas ya. Kali ini aku mau berbagi resep bolu kukus super ekonomis teman-teman, karena cuma menggunakan 1 butir telur tapi hasilnya wow banget karena menul-menul dan juga lembut banget seperti kapas. Kalau teman-teman penasaran gimana caranya, pokoknya stay tune terus ya, jangan sampai di skip. Ini aku udah siapin bahan-bahannya ya teman-teman. Ini aku pakai 2 saset susu kental manis ya teman-teman. Kemudian setengah sendok teh SP, pakai TBM atau Ovaltine juga bisa ya, yang penting pengembang. Ini ada 1 butir telur dan juga 2 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur juga bisa, lebih bagus ya teman-teman. Dan ini aku pakai pop es strawberry untuk rasanya, nanti teman-teman boleh pakai yang rasa yang lain. Lanjut 5 sendok makan tepung terigu protein sedang dan 2 sendok makan gula pasir ya teman-teman. Langkah pertama, siapkan wadah bersih dan pecahkan telurnya teman-teman. Tambahkan gula pasirnya dan juga SP-nya. Ini aku pakai SP ya teman-teman. Kita kocok atau campur dengan whisk ya teman-teman, karena ini enggak pakai oven, jadi ini tuh lebih lama banget kalau dibanding menggunakan mixer ya. Kalau mixer paling 5 menit udah jadi kental berjejak seperti ini ya. Karena cuma menggunakan 1 telur, jadi aku nggak pakai mixer ya. Kalau sudah, kita campurkan tepung terigunya ya teman-teman. Kita ayak dulu biar nanti tidak bergelindir ya. Tambahkan juga pop esnya, ini disaring juga ya teman-teman. Kemudian kita aduk sebentar. Ngaduknya pakai spatula aja ya teman-teman biar lebih gampang. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan susu kental manisnya. Lanjut juga masukkan minyaknya ya teman-teman. Kemudian kita beri pewarna biar nanti warnanya lebih cantik. Jadi aku tambahin warna merah muda atau warna pink ya. Kita aduk-aduk hingga merata semua ya teman-teman, biar tercampur.
Kalau sudah, kita masukkan dalam cetakan. Kita hentak-hentakkan ya teman-teman biar bisa merata semua. Kemudian kita kukus selama 20 menit. Jangan lupa tutup pancinya diberi alas atau kain ya, biar airnya tidak netes pada adonan bolunya. Kemudian tutup kembali dan tunggu sampai 20 menit. Ini 20 menit kemudian ya teman-teman, udah mengembang banget tapi agak bergelombang, nggak apa-apa teman-teman. Kemudian kita angkat dan dinginkan dulu ya teman-teman. Ini mau aku sisir pinggirannya dulu biar nanti kalau dibalik itu mudah banget ya. Tuh kan teman-teman, mudah sangat kan, karena ini talenannya tadi udah aku kasih minyak ya. Kalau sudah, kita beri topping sesuai selera aja. Ini aku pakai buttercream ya teman-teman, kita ratakan dulu. Lanjut aku mau beri topping parutan keju. Ini tuh lembut banget teman-teman, dan kalau dimakan itu nggak seret di tenggorokan ya. Oke, langkah pertama siapkan air putih ya teman-teman, 250 ml. Kemudian tambahkan susu kental manis 4 sendok makan. Ini boleh menggunakan merek apa aja ya. Kalau sudah, kita aduk-aduk sampai susunya larut dan tercampur rata dengan air. Kalau sudah, kita sisihkan terlebih dahulu susunya, siapkan mangkok besar. Kemudian masukkan 1 butir telur, 120 gram atau setara dengan 8 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga margarin 1 sendok makan munjung. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan gulanya larut ya. Ini aku cuma menggunakan whisk tanpa menggunakan mixer ya teman-teman. Kalau sudah larut gulanya, kemudian masukkan susu kental manis tadi. Kita aduk-aduk sebentar ya. Setelah itu tambahkan tepung terigu protein sedang. Aku menggunakan 300 gram atau 30 sendok makan ya teman-teman. Ini aku saring biar tidak ada tepung yang menggumpal nantinya ya. Oke, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata dan tepungnya tidak ada yang menggumpal ya. Pokoknya kita aduk-aduk, kita campur sampai tepungnya terlihat licin ya. Oke, ini sudah tercampur merata. Aku mau ambil 2 centong sayur ya. Kita sisihkan, ambil ke wadah lain ya teman-teman, 2 centong sayur seperti ini. Kemudian aku tambahkan pewarna ya, yang
Untuk adonan kecil aku tambahkan pewarna makanan putih. Kalau nggak mau ditambahkan pewarna juga nggak apa-apa, disesuaikan selera ya. Ini aku tambahkan secukupnya aja, kemudian aku aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Dan untuk adonan yang kedua atau adonan yang banyak ini aku tambahkan pewarna red velvet ya teman-teman. Secukupnya aja, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian siapkan loyang, ini aku olesin dengan margarin ya teman-teman, biar nantinya kalau ngeluarinnya itu lebih mudah ya. Oke, langkah selanjutnya adonan putih terlebih dahulu ya teman-teman. Ini aku kasih ke bagian bawahnya seperti ini. Lakukan hingga adonan putihnya habis. Atau bisa juga warnanya diganti ya, yang sedikit itu merah, terus yang adonan banyaknya itu putih, juga bisa disesuaikan selera. Kalau putihnya sudah selesai, kita tuangkan adonan merahnya atau red velvetnya ya teman-teman. Kita ratakan ke semua bagian loyang sampai adonannya habis. Oh ya teman-teman, di sini aku sudah memanaskan loyang ya. Jadi kalau setelah selesai seperti ini dan loyangnya sudah panas, jadi bisa kita langsung kukus ya teman-teman. Kita kukus 30 menitan ya. Ini kukusannya udah panas ya teman-teman. Dan tinggal kita masukkan saja. Ini kita kukus selama 30 menit. Setelah 30 menit kita buka dan ini udah matang ya. Setelah agak dingin bisa dikeluarkan dari cetakannya seperti ini ya teman-teman. Walaupun cuma menggunakan satu telur jadinya gede banget ya. Dan gembul, warnanya juga cantik ya teman-teman. Semoga suka dengan resepnya dan pastikan teman-teman sudah like, subscribe ya. Oke teman-teman, langkah pertama siapkan pisangnya dulu ya. Ini aku menggunakan pisang Ambon 2 buah dan pisang hijau 1 buah. Kenapa aku menggunakan pisang yang berbeda? Karena di rumah adanya pisang itu ya teman-teman. Ini kita kupas-kupas dulu pisangnya. Setelah itu kita haluskan. Ini aku menggunakan garpu ya. Kalau kalian menggunakan alat lain boleh banget. Pokoknya yang penting pisangnya itu hancur. Yang suka di blender boleh menggunakan blender ya biar cepat. Nah, ini pisangnya udah halus, kita sisihkan dulu dan siapkan wadah bersih. Kemudian pecahkan 1 butir telur ayam, tambahkan 6 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh vanili cair, kalau nggak ada boleh diganti vanili bubuk, sejumput garam, dan ini kita aduk-aduk sampai gulanya larut ya. Kalau sudah bisa kita masukkan tepung terigu, ini menggunakan 7 sendok makan ya teman-teman. Kita masukkan semua dan lanjut ini tambahkan setengah sendok teh soda kue ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata.
Kemudian masukkan pisang tadi yang udah dihaluskan ya. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya tambahkan 5 sendok makan minyak ya, ini aku menggunakan minyak goreng teman-teman. Dan ini kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata dan minyaknya tidak ada yang mengendap ya. Kalau sudah, kita tuang ke loyang ya teman-teman atau cetakan. Ini cetakannya udah aku olesin minyak tipis-tipis ya. Ini aku isi setengahnya aja ya teman-teman. Kalau kalian pengen isiannya lebih munjung atau lebih besar, itu bisa ngasihnya 3/4 dari cetakan ya. Kemudian ini aku cetak ke cetakan yang kecil-kecil ya teman-teman. Ini cetakannya disesuaikan selera aja. Setelah kita isi ke cetakan, kita hentak-hentakkan sebentar biar adonannya itu turun ya. Dan ini kita lakukan hingga selesai. Dan ini setelah aku isikan ke cetakan, selanjutnya kita kukus. Ini aku sudah memanaskan kukusan dan kukusannya udah panas, jadi kita tinggal masukkan ya teman-teman. Ini kita kukus 15 menit ya. Karena aku menggunakan panci biasa, jadi tutupnya aku alasi dengan kain. Setelah 15 menit ini udah matang ya teman-teman. Ini mengembang sempurna, cantik warnanya, berserat ya. Ini alhamdulillah udah jadi, kita keluarkan dari loyangnya ya. Ini setelah dingin teman-teman, baru aku keluarkan dari cetakannya ya. Karena aku ngisinya sedikit jadi kurang besar ya teman-teman, kurang gembul gitu ya. Pokoknya ini tuh bisa buat ide jualan, isian snack box ataupun dititipin di warung-warung ya teman-teman. Bisa juga dikemas di mikas seperti ini ya kalau mau dititipin di warung ataupun kantin-kantin. Bisa untuk teman ngopi ataupun cemilan saat ada arisan ataupun kumpul keluarga ya. Oke, langkah pertama kita pecahkan dulu 1 butir telur ayam. Ini jangan sampai dari dalam kulkas ya. Kemudian ada gula pasir 200 gram, 1 saset vanili bubuk. Kalau nggak ada boleh menggunakan vanili cair ya. Tambahkan juga sejumput garam. Kemudian ini kita mixer sebentar sampai gulanya larut ya, atau di mixer kurang lebih 2-3 menitan. Nah, setelah gulanya larut, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu. Ini aku ayak biar nantinya itu tidak ada yang menggumpal atau bergerindil ya. Setelah tepungnya masuk, tambahkan 1 sendok teh SP ya teman-teman. Maaf waktu masukin SP-nya ternyata videonya mati. Jadi ini udah aku aduk-aduk ya teman-teman.
Kemudian kita mixer kembali kurang lebih 8 menitan ya. Nah, ini sudah putih mengembang ya teman-teman. Kemudian kita matikan mixernya. Selanjutnya ini kita bagi menjadi 2 ya adonannya ya teman-teman, karena nantinya aku beri pewarna yang satunya. Nah, untuk adonan yang satu ini aku kasih warna pasta pandan dan juga coklat ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya aku mau masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini ya teman-teman, biar nantinya itu lebih mudah. Kemudian kita masukkan dalam cup seperti ini, selang-seling ya teman-teman, dari hijau putih gitu sampai penuh 1 cup ya teman-teman. Kalau membuat bolu kukus itu isiannya harus penuh. Jadi biar nantinya mekar sempurna ya. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel keluarga kita, salam kenal. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan saat aku membuat video terbaru ya. Untuk yang sudah subscribe dan selalu dukung channel keluarga kita, terima kasih banyak. Kalau sudah terisi semua cupnya, kemudian kita kukus ya, masukkan satu persatu. Ini ngukusnya agak dilonggarin ya teman-teman, biar nanti kalau mekar itu enggak pada nempel. Ini kita kukus sampai mengembang atau mekar ya teman-teman. Nah, seperti ini jadinya, alhamdulillah bisa mekar sempurna ya. Oke, kita matikan api kompornya dan ini hasilnya mekar sempurna ya teman-teman. Bisa banget buat ide jualan isian snack box ataupun saat ada acara-acara keluarga, ini juga cocok. Lembut, manisnya pas, tidak enak, pokoknya enak banget dan warnanya juga cantik. Oke, sampai jumpa di next video ya. Assalamualaikum.